Salam sejahtera, puji hormat oleh karena kasih dan kuasa Tuhan. Kita semua diberkati, boleh bangun di pagi hari ini melewati malam peristirahatan kita. Dan kita yakin dan percaya nafas hidup yang Tuhan masih berikan akan Dia lengkapi kita semua dengan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita pada sepanjang hari ini. Untuk mengawali kegiatan kita di saat ini, kiranya Tuhan memberkati ibadah lewat Zoom yang diberi tugas kepada Pelsus dan tim doa kolom 19. Dan kiranya semua yang boleh hadir pada kesempatan ini diberkati Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga bagi mereka yang baru kali ini mengikuti ibadah Zoom setiap subuh pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kita akan beribadah bersama. Kami serahkan kepada kolom yang bertugas. Salam damai sejahtera bagi para pendeta, pelayan khusus, pelayan jemaat, tim doa musafir, dan sahabat doa penginjilan musafir, kolom 1 sampai dengan kolom 29. Marilah kita memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan nyanyian pembuka, Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 kuasa di kau kami, di pagi yang teduh. Suci, 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 kuasa Tritunggal agung namamu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Doa pengakuan dosa dan penyembahan. Marilah kita angkat pujian bersama dalam pengakuan dosa dan penyembahan kepada Tuhan dengan pujian yang berkata, Ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Ku sanjung yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Ku sanjung yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah,
Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah. Janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitahukan kuasamu kepada angkatan ini. Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilanmu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudra raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Kini kami mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus dan kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan lewat kebangkitan dan kenaikanmu Tuhan ke surga. Untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pujian pada saat ini, sahabat doa dan penginjilan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh pelayan khusus Gemi Musafir Kleak Kolom 19, Penatua Bapak Christian Sareongso. Menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian bersama. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Oleh kuasamu, bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikannya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan di pagi yang cerah ini Tuhan. Kau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami yakin dan percaya itu karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi kami untuk dapat mengerti firman-Mu bagi hidup dan kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu Tuhan. Kau urapi dia dengan kuasa darah anak domba yang kudus. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam minggu ini terambil dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Menyeberangi Laut
berau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Israel. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Salam sejahtera buat kita semuanya, tim doa dan sahabat doa penginjilan demi Musafir Kleak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Penyertaan serta pimpinan Tuhan bagi bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan tidak pernah dan dapat dibayangkan serta terselami dengan baik oleh bangsa Israel saat itu. Karena semuanya itu merupakan otoritas Tuhan, di mana tidak terbuka dengan jelas tahapan-tahapan proses apa yang bangsa Israel akan lewati. Akan berbeda dengan kita yang saat ini, yang dapat mengetahui dan mendalami dengan jelas melalui Alkitab tentang bagaimana cara Tuhan yang Maha Kuasa berproses memimpin perjalanan umatnya. Kita mengetahui bahwa dalam proses Eksodus bangsa Israel, Tuhanlah sang pemimpinnya. Alkitab mencatat ada sekitar 600.000 orang laki-laki saja, atau sekitar 2 juta orang, plus wanita dan anak-anak dari bangsa Israel, yang menempuh perjalanan selama 40 tahun menuju tanah Kanaan. Tuhan
sebagai pemimpin dalam hal ini bertindak dengan suatu grand skenario terhadap bangsa Israel yang jika kita manusia melihat secara nalar rasio kita akan terlihat seolah-olah tidak efektif dan efisien cara Tuhan membawa bangsa Israel dalam mencapai tujuan memasuki tanah Kanaan. Namun, inilah hal yang tidak terselami manusia terhadap bagaimana cara Tuhan bekerja. Terlihat bahwa pimpinan Tuhan bukan hanya berorientasi pada hasil saja, namun juga berorientasi kepada bagaimana Tuhan memproses bangsa Israel agar siap memasuki tanah perjanjian. Dimulai dari Tuhan tidak memimpin bangsa Israel langsung melalui jalur utara, melalui jalur jalan ke negeri orang Filistin untuk menuju tanah perjanjian. Namun sebaliknya, berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke arah Laut Teberau, yang pada akhirnya membutuhkan 40 tahun lamanya. Membayangkan untuk membawa sekitar 2 juta orang dalam periode 40 tahun melewati padang gurun, itu merupakan suatu yang mission impossible buat kita manusia. Akan dibutuhkan banyak orang yang harus terlibat dengan berbagai skill knowledge, butuh waktu, perencanaan, butuh eksekusi, butuh beberapa skenario, dan juga yang terutama pastinya membutuhkan logistik yang tidak sedikit untuk disiapkan dan masih banyak hal lainnya. Namun, karena yang menjadi pemimpin adalah Tuhan sendiri yang Maha Kuasa, maka tidak ada yang mustahil dan tidak ada satupun yang gagal dari rancangannya. Dan itulah yang terjadi. Tuhan ternyata dalam hal ini memiliki suatu maksud khusus buat bangsa Israel, di mana Tuhan berkehendak untuk merendahkan hati mereka dan menguji bangsa Israel untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Apakah mereka akan berpegang teguh pada perintahnya atau tidak? Kita bisa lihat dalam Ulangan 8 ayat 2. Proses tersebut tentunya tidak bisa dalam waktu singkat diperoleh hasil yang diharapkan. Membutuhkan adanya ujian, adanya suatu tantangan yang perlu dilewati oleh bangsa Israel, yang pada akhirnya akan dihasilkan suatu ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang kita nampak itu yang terbaik. Apapun jalan yang Tuhan berikan bagi kita lalui, marilah kita kurangi, bahkan hilangkan, kita berkeluh kesah, bersungut-sungut, ataupun menolak setiap rancangan Tuhan. Kita ikuti pimpinan Tuhan dengan penuh kepatuhan dan kerelaan, serta mempercayakan semuanya kepada Tuhan untuk memimpin kita melewati setiap perkara dalam kehidupan ini dengan aman. Karena pada dasarnya Tuhan telah mengetahui akhir dari perjalanan hidup kita. Sehingga pastinya Tuhan mengetahui jalan terbaik mana yang harus kita lalui, asalkan hidup kita selalu bersandar kepada Tuhan. Tim doa dan sahabat doa penginjilan Gemi Musafir Kleak yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kita belajar dari Eksodus bangsa Israel dari Mesir bahwa setiap perkara Tuhan selalu hadir bersama mereka. Keluaran 13 ayat 21 mengatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bentuk penyertaan Tuhan pastinya berbeda-beda dalam setiap perkara. Penyertaan Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api memperlihatkan bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel
Mazmur 121 ayat 4. Menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan yang Maha Kuasa selalu menjaga kita dalam setiap detik kehidupan ini. Tiang awan dan tiang api merupakan solusi ilahi dalam memimpin bangsa Israel yang tidak akan pernah terpikirkan ataupun terlintas dalam otak manusia. Itu yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak bisa kita pahami dan mengerti dengan hanya mengandalkan otak ataupun ilmu manusia yang pada dasarnya sangat terbatas di hadapan Tuhan. Kita semua juga menyadari bahwa penyertaan dan pimpinan Tuhan tidak serta-merta akan menghilangkan persoalan-persoalan sama sekali dalam kehidupan ini. Karena pastinya ada maksud Tuhan untuk setiap persoalan yang muncul. Begitu juga dengan bangsa Israel ketika akhirnya kembali harus berhadapan dengan Firaun yang kembali mengeraskan hatinya dan kembali mengejar orang Israel. Adapun orang Mesir itu dengan segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Mesir yang digambarkan dengan Firaun, kereta kuda, serta orang-orang berkuda dan pasukannya merupakan simbol kehebatan, kekuatan, maupun kekuasaan duniawi. Inilah yang menjadi ukuran dunia saat itu, sehingga menimbulkan kesombongan buat bangsa Mesir dan membuat gentar bangsa-bangsa lainnya, termasuk bangsa Israel. Reaksi bangsa Israel ketika menghadapi suatu permasalahan, ketika terjebak di antara lautan di depan mereka dan pasukan Firaun di belakang mereka, adalah ketakutan, mengeluh, menyalahkan, putus asa, bahkan menyesali akan keputusan yang telah mereka ambil. Hilanglah kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun mereka lupa bahwa Tuhan pada dasarnya sanggup untuk mengatasi setiap perkara yang ada. Syukurlah ada Musa yang kembali menguatkan dan mengingatkan mereka untuk kembali pada Tuhan. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ingatlah bahwa Tuhan memiliki grand skenario dalam setiap perkara. Sehingga sebelum hal tersebut terjadi, Tuhan sudah memiliki rancangan terhadap Firaun dan bangsa Mesir itu, yaitu bagaimana Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika tiba waktu Tuhan, maka bangsa Israel dengan pimpinan Musa diperintahkan untuk bertindak mengikuti apa yang telah Tuhan rancangkan. Hilanglah keraguan mereka, apalagi ketakutan, karena sebenarnya jalan Tuhan, jalan keluar yang terbaik sudah terbuka buat mereka. Akhirnya kita bisa melihat bahwa seluruh bangsa Israel diselamatkan. Namun sebaliknya, Firaun beserta seluruh 600 kereta yang terpilih beserta para perwira tinggallah menjadi suatu cerita kenangan. Tuhan pada akhirnya memperlihatkan kuasa dan kemuliaannya. Kita belajar satu hal,
dalam Ibrani 11 ayat 29 mengatakan, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Tim doa dan sahabat doa penginjilan Gemim Musafir Kleak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Diri kita masing-masing adalah seorang pemimpin. Walaupun mungkin dalam skop yang lebih luas merupakan seorang yang dipimpin. Persoalannya bukan terletak pada siapa pemimpin maupun siapa yang dipimpin. Namun adalah pada bagaimana cara kita menjalani dan memaknai kehidupan yang Tuhan berikan. Apakah kita tetap benar-benar setia dalam setiap perkara, ataukah lebih banyak melakukan kompromi terhadap sesuatu atau beberapa perkara? Akan jauh lebih mudah ketika kita melihat ke belakang dan kita menyadari bahwa kita telah merasa sangat bodoh karena melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya kita lakukan karena kita melaksanakan rencana-rencana yang bodoh. Namun, sebaliknya akan sangat sulit bagi kita untuk menyadari bahwa rencana-rencana tersebut adalah rencana yang bodoh ketika kita akan dan sedang melaksanakan rencana-rencana tersebut. Karena pada saat itu, semua rencana-rencana tersebut terlihat benar adanya dari perspektif kita. Kadang kita diingatkan bahwa think twice, berpikirlah 2 kali sebelum kita bertindak. Sehingga bagaimana kita menghilangkan setiap rencana-rencana bodoh, kita harus memiliki suatu motivasi dan tujuan yang benar. Dan terutama adalah meminta hikmat dan pimpinan Tuhan. Agar setiap yang kita rencanakan dan yang akan kita lakukan, semuanya adalah seturut kehendaknya. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Matius 16 ayat 26 sampai 27 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Memang dibutuhkan suatu komitmen dan konsistensi untuk selalu berjalan di dalamnya. Dan juga bagaimana kita memahami akan setiap konsekuensi dari pilihan bebas dalam kehidupan ini. Kita menyadari bahwa kalau kita ingin dibebaskan dari akibat dosa yang mematikan, ada harga yang mahal yang harus dibayar. Namun syukurlah bahwa kita tidak perlu membayarnya. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah menebus kita. Oleh karena itu, bagian kita tinggal percaya kepadanya dan menerima karunia-Nya berupa hidup yang kekal. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini sangatlah singkat. Oleh karena itu, bagaimana kita menjalaninya akan menentukan kehidupan kekal kita nantinya. Ingatlah bahwa Tuhan telah menjanjikan untuk menyediakan tempat di rumah Bapaknya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus untuk firman yang luar biasa. Sahabat doa dan penginjilan, saat ini kita akan masuk dalam doa berantai. Untuk itu menyambut persiapan dalam masuk doa berantai. Mari kita angkat pujian bersama. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan hadirat-Mu. Curahkanlah Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kasih Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, yang menciptakan langit, bumi, laut, serta segala isinya. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, karena merasalah kami akan kasih setia-Mu, berkat dan anugerah-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu pada kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Kau sungguh dahsyat dan Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa bagi perangkat pelayanan Gereja Masehi Injili Minahasa, Musafir Kleak, yang dipercayakan Tuhan, yaitu bagi para pendeta, bagi badan pekerja majelis jemaat, bagi penasehat KPDP, Komisi Pelayanan Kategorial BIPRA, Komisi Pengawasan Perbendaharaan Jemaat, Kelompok Pelayanan Lansia, Komisi-komisi kerja dan pelayan khusus penatua dan diaken dari kolom 1 sampai dengan kolom 29, tim doa kolom 1 sampai dengan kolom 29, UPK Bipra kolom 1 sampai dengan kolom 29, pegawai gereja, postor, security, Panji Yosua, dan semua perangkat pelayanan di tingkat jemaat dan kolom. Kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati akan setiap pelayanan yang diberikan kepada jemaat. Kiranya Tuhan semuanya itu boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kiranya di dalam pelayanan mempunyai visi dan misi serta motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga bagi waktu-waktu peribadatan dan kegiatan-kegiatan pelayanan di tingkat jemaat dan kolom. Termasuk juga Tuhan kerinduan jemaat untuk beribadah dan
dan seluruh jemaat yang ada juga di jam-jam doa saat teduh tiap-tiap pribadi dan keluarga anggota jemaat Gemi Musafir Kleak. Kiranya Tuhan kami selalu setia untuk membangun mezbah pribadi dan keluarga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat anggota jemaat yang dalam gumul sakit dan sementara dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Ibu Jeli Siagian Mamahit, Saudara Brilian Eman yang ada di kolom 2, Ibu Pendeta Teli Lontowa MPDK yang ada di kolom 5, Bapak Demsi Sumerar, Ibu Emma Momongan Pandai, Ibu Olien Singal Nayawan yang ada di kolom 7, cucu Yermia, cucu dari Ibu Lendok Moniung yang ada di kolom 19, Bapak Diaken Husyerori yang ada di kolom 25, Ibu Since Mandai Tumbel, orang tua dari keluarga Mendur Mandai yang ada di kolom 29. Kiranya Tuhan menolong, menjamah, memulihkan, serta menyembuhkan bagi mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga yang berduka, keluarga Rantung Rambitan yang berada di kolom 24. Kami berdoa biar Tuhan Yesus teguhkanlah iman keluarga yang sedang berduka. Karena kami yakin dan percaya penghiburan yang sejati hanya berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anggota jemaat yang berbeban berat dengan pergumulan hidup, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan berbagai pergumulan hidup lainnya. Engkau sungguh sangat mengetahui masalah kehidupan kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya jika kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Engkau pasti menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajarannya, sampai kepada kepala lingkungan. Tuhan, biarlah di dalam menjalankan tugas pekerjaan, roh takut Tuhan Engkau berikan, dan roh untuk mengandalkan Engkau berikan. Kami berdoa buat para teroris yang coba mengganggu jalannya keamanan bangsa dan negara kami. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar itu mau dihancur patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk cuaca akhir-akhir ini. Ya, cuaca panas yang meningkat. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kesehatan kami Tuhan. Juga cuaca hujan. Biar kami semua dijauhkan dari banjir bandang yang ada Tuhan. Gunung berapi, tsunami sekalipun. Biar itu dihancur patahkan keluar dari bangsa dan negara kami, kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam rangkaian doa ini, kami akan berdoa kegiatan penelaan Alkitab setiap Sabtu jam 10 pagi di Gedung Serbaguna Gemi Musafir Kleak. Kami juga berdoa kegiatan workshop manajemen konflik dalam pelayanan organisasi gereja oleh Panitia HRG 2023 dan Komisi Pengembalaan Warga Gereja
Sabtu 20 Mei 2023 pukul 12.00 WITA di Gemim Musafir Kleak lantai 2. Kami juga berdoa untuk ibadah KPI Minggu 21 Mei 2023 pukul 18.00 WITA yang pembicaranya adalah Pendeta Melki Tamaka MTH. Kiranya Tuhan akan memberkati, dan kami juga berdoa untuk kegiatan MBD Expo 2023 HUT ke-53 wilayah Manado Barat Daya, di mana Gemim Musafir Kleak sebagai tuan rumah sekaligus panitia. Dalam doa ini kami juga akan berdoa bersyukur orang percaya suku Lampung Pesisir, meski jumlahnya masih sedikit dibandingkan jumlah penduduknya. Kami berdoa agar mereka menjadi saksi Kristus yang hidup dan mereka berbelas kasih dan menjangkau keluarga atau teman-teman mereka, agar Tuhan menyatakan diri kepada orang suku Lampung Pesisir yang belum percaya dengan cara Tuhan, sehingga mereka bisa bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Dalam doa ini kami juga berdoa untuk pemberitaan firman-Mu di muka bumi ini, di bangsa kami, di daerah kami, di jemaat kami, di keluarga pribadi kami masing-masing. Engkau berkati Tuhan, firman-Mu tetap diberitakan. Bagi yang sudah diselamatkan tetap membutuhkan penguatan firman-Mu. Bagi mereka yang belum percaya dan menolak Engkau, benar-benar membutuhkan pemberitaan firman-Mu. Ini doa kami Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, saat ini kami bersyukur atas kasih, kebaikan, anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bawa setiap syukur, sukacita HUT pribadi dan keluarga. Syukur atas berkat Tuhan dalam pendidikan, pekerjaan, syukur sudah dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit. Syukur apa saja ya Tuhan, baik itu sehat, sakit, suka, duka, susah, senang. Biarlah syukur kami naik kepadamu menjadi suatu dupa yang harum, yang menyenangkan hatimu. Bapa memberkati juga ya Tuhan, untuk anak-anak asrama, tempat-tempat kos yang ada di wilayah area pelayanan Gemim Musafir Kleak. Biar Engkau yang memberkati, menjaga, melindungi, menyertai setiap mereka ya Tuhan, ketika mereka menimba ilmu, studi ataupun bekerja. Biarlah ya Tuhan mereka kembali pulang dengan keberhasilan, diberkati untuk menjadi berkat. Bapa, kami berdoa juga untuk semua petugas bahkan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan musafir berdoa di hari ini, baik Kadim Bapak Penatua Christian Saronsong, baik kami juga tim doa kolom 19, Ibu Evelyn Moniung, maupun juga ya Tuhan Ibu Seni Remias, Ibu Greta Eva Sitanala, Ibu Siska Supit, maupun kami Ibu Ansya Tangkuman, dan juga Ibu Ketua KPDP Agnes Sinta, Hots Penatua Marli Pandelaki. Biar Engkau pakai kami dengan urapan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menaungi kami ya Tuhan. Dan kami kembalikan semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi biar Engkau taruhkan roh hikmat, takut akan Tuhan dan rendah hati ketika kami melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Baik juga semua yang hadir dalam musafir berdoa di pagi ini, baik Pelsus tim doa, kolom, dan sahabat doa penginjilan musafir, dengan segala keberadaan dan kerinduan, termasuk pergumulan hidup kami masing-masing. Biarlah kami ya Tuhan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Karena kami tahu kami menang karena kasih-Mu, cinta-Mu yang menyertai kami ya Tuhan di setiap saat, setiap waktu. Sehingga ya Tuhan Kau selalu berikan kami jalan keluar saat tiada jalan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa.
semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih di waktu pagi hari ini kami bisa bersekutu mengalami hadirat-Mu. Bahkan kami bisa ya Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan kami bisa menaikkan doa-doa kami. Biarlah semua ya Tuhan karena kasih-Mu, anugerah-Mu besar melimpah di hidup kami. Dan kami mau memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biar Engkau juga yang memberkati, menjaga, melindungi, menuntun, memimpin kami. Berkat-berkat rohani jasmani mengikuti kami. Dan sukacita, damai sejahtera menjadi milik kami ya Tuhan. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami tutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sahabat doa dan penginjilan, menutup rangkaian ibadah musafir berdoa pagi ini, mari kita memuji Tuhan yang berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Pagi ini semua sahabat doa dan penginjilan sudah selesai beribadah, dan saat ini inilah tim yang bertugas pada pagi hari ini. Yang pertama, pelayan khusus kolom 19, Penatua Bapak Christian Sarawingsong. Yang kedua, Ketua Tim Doa kolom 19, Ibu Evelyn Moniung. Iya, sepertinya kolom 19 mengalami gangguan signal mungkin ya.
Saya melanjutkan. Terima kasih untuk pelayanan musafir berdoa di hari ini Sabtu 20 Mei 2023 bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 19. Terima kasih untuk pelayanan firman dari Penatua Christian Saronsong dan Ibu Diaken Maria Sopamena yang bergabung dari luar kota. Terima kasih juga sudah bersama pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Evelyn, Ibu Sheni, Ibu Greta, Ibu Siska, dan Ibu Anshil sebagai tim doa yang ada di kolom 19 yang boleh melayani Tuhan bersama di pagi hari ini dalam pelayanan musafir berdoa. Dan tentunya terima kasih kepada sahabat doa penginjilan musafir yang boleh bersama diberkati dalam musafir berdoa hari ini. Ada 56 device yang bergabung, semuanya diberkati dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam tugas usaha dan kerjanya setiap hari. Sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, untuk pelayanan musafir berdoa di minggu depan, tepatnya Sabtu 27 Mei 2023, kita akan bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 20. Sekali lagi di Sabtu 27 Mei 2023, pelayanan musafir berdoa akan bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 20. Dan dalam kesempatan musafir berdoa pagi hari ini, mari kita dengarkan sapa musafir berdoa sekaligus informasi pelayanan tingkat jemaat yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat kita. Kami sapa dengan kasih Pak Penatua Goinpis Tumbel. Disilakan Pak Penatua. Terima kasih Bu Ketua, Bapak Ibu, sahabat musafir berdoa, kadim kita spesial Pak Penatua Stephen Christian Saronsong. Shalom. Damai di hati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Dia yang selalu mengasihi dan memberkati kita, menikmati hari baru dalam hidup kita. Bahkan pagi ini kita boleh bersama-sama dalam persekutuan musafir berdoa. Semua karena anugerah Tuhan, dan ini juga panggilan bersama sebagai persekutuan orang percaya yang terus dikaruniakan Tuhan untuk menikmati panggilan tugas pelayanan. Tetap semangat ya, menjalankan tugas dalam persekutuan, bersaksi, dan melayani. Makasih juga untuk sapaan firman Tuhan, Pak Penatua. Semoga kita semakin terus dipakai oleh Tuhan. Dan selanjutnya kami informasikan untuk kegiatan-kegiatan jemaat seperti biasa. Hari ini Sabtu 19 Mei 2023 jam 10 pagi ada ibadah penelaan Alkitab dan sosial, mengingatkan kembali bahwa kepada seluruh pelayan Tuhan, baik itu pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta, dan juga pelayan jemaat hingga di kolom, komisi BIPRA, komisi kerja, bahkan juga UPK, dan Bapak Ibu sekalian yang akan melayani, karena ada jadwal-jadwal ibadah pelayanan baik di tingkat jemaat hingga di kolom-kolom ataupun juga organisasi sosial yang akan melayani sebagai pembawa firman, kadim, diundang untuk mengikuti ibadah penelaan Alkitab sosial sebagai bentuk persiapan kita untuk melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan memang untuk ibadah penelaan Alkitab dan sosial ini
diprogramkan dalam rangka untuk memediasi, ya, mempersiapkan Bapak Ibu pelayan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Ini bagian juga dari program untuk peningkatan kualitas peribadatan, ya, di jemaat maupun di kolom di setiap aras. Sekali lagi diharapkan seluruh Bapak Ibu pelayan jemaat untuk dapat mengikuti kegiatan atau ibadah penelan Alkitab dan sosial. Yang pertama, yang kedua, bagaimana diketahui bulan depan kita akan melaksanakan kegiatan satu event, ya, dalam rangka HUT ke-53 Gemim Wilayah Manado Barat Daya. Dan kami Musafir Klek sebagai pelaksana dan tuan rumah. Dan ada beberapa kegiatan, ya, ada beberapa kegiatan, dan kegiatan-kegiatan itu melibatkan seluruh komponen pelayan, baik itu pelayan khusus dengan paduan suara pelayan khusus, baru kemudian ada Kompelkah Bipra, ya, mulai dari pria Kombapa, ada kegiatan spesial pria Kombapa, menata dan merias bunga, baru kemudian wanita Kom Ibu, ada kegiatan line dance, baru kemudian ada pemuda dan remaja anak sekolah minggu, ada kegiatan-kegiatan juga oleh lanjut usia, Kormini, ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan karena itu berharap keikutsertaan seluruh komponen perangkat pelayanan ini untuk bisa berpartisipasi. Paling tidak seluruh kegiatan yang dilombakan atau yang akan dilaksanakan itu Gemim Musafir Kleak itu bisa mengikuti semua. Dan termasuk secara khusus untuk pelayan khusus bahwa pasti kita akan ikut serta dalam lomba paduan suara. Dan perlu kami luruskan sekaligus mengajak, ya, memang Gemim Musafir Klek sebagaimana terakhir kita juga ikut, kita dengan sumber daya yang ada, personil yang ada, itu yang sudah terdaftar dan ikut latihan, itu memang bisa memungkinkan kita untuk mengutus dua tumpukan. Karena itu diharapkan keikutsertaan bagi Bapak Ibu pelayan khusus yang ada, apalagi yang sudah terdaftar maupun juga yang belum mendaftarkan diri, harapan kami itu kita bisa bersama-sama. Bentar selesai ibadah penelan Alkitab dan sosial kan dilanjutkan dengan latihan core untuk Pelsus. Jadi tidak ada, kami tegaskan, tidak ada yang sudah ikut dan terdaftar terus tidak akan tampil. Artinya karena maksimal 35 orang, sekarang hampir 50, ya, hampir 50 yang sedang ikut latihan, terus hanya 35 orang yang ikut. Ya. Jadi tidak demikian, karena ada syarat minimal, ya, ada syarat minimal 25 orang, maka dari itu kita akan targetkan dua tumpukan paduan suara. Jadi untuk itu diharapkan Bapak Ibu yang belum bergabung, pelayan khusus di jemaat kami Musafir Klek ada 67. Jadi bisa kita dimungkinkan untuk dua, ya, untuk dua tumpukan untuk Gemim Musafir Klek. Kami harapkan kerjasamanya dari Bapak Ibu untuk ikut serta dalam latihan. Sebentar sekali lagi selesai ibadah pas akan dilanjutkan dengan
latihan bersama. Nanti juga sekalian informasi bahwa sebentar siang ada kegiatan workshop dengan tema manajemen konflik yang dilaksanakan oleh panitia Hari Raya Gerejawi. Diingatkan juga Bapak Ibu karena ada yang masih bertanya-tanya siapa pesertanya. Ya, kami sampaikan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia melalui sidang majelis jemaat, baru lewat pemberitahuan, surat pemberitahuan ke seluruh pelayan khusus. Kami ingatkan lagi pesertanya adalah diaken, penatua, komisi BIPRA jemaat, dan juga UPK di kolom, UPK BIPRA di kolom. Jadi itu pesertanya yang diundang untuk mengikuti workshop, tentu bersama juga dengan penasihat Badan Pekerja Majelis Jemaat. Jadi itu semua yang diundang dan itu sudah diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat beberapa bulan yang lalu. Jadi saya kira tidak ada lagi informasi yang mungkin belum bisa diketahui oleh seluruh jemaat, dan kami berharap Bapak Ibu juga bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini kepada anggota jemaat di kolom masing-masing supaya kita tidak ada ketiadaan informasi, ya. Dapat diikuti juga lewat warta jemaat bila mana ada hal-hal yang belum diketahui ada di warta jemaat untuk bisa, atau dapat berhubungan langsung dengan badan pekerja dan atau pegawai gereja. Barangkali hanya itu untuk informasinya, Ibu Ketua. Demikian, Shalom. Damai di hati. Terima kasih Pak Sekretaris Jemaat kita, Pak Penatua Goimpis Tumbel. Tuhan Yesus memberkati. Dan sahabat doa penginjilan Musafir, mari kita mengabadikan momen Musafir berdoa 20 Mei 2023 pagi hari ini bersama dengan pelayan khusus yang ada di kolom 19 dan tim doa yang ada di kolom 19. Dengan bolehkah membuka kamera? Apalagi yang ada di luar-luar kota, kami coba mengecek keadaannya masih sehat ya. Ada Pak Ferna. Terima kasih sudah bergabung. Spesial untuk Ibu Diaken Maria Sopamena, sukses dalam tugasnya di luar kota dan boleh kembali dengan selamat sejahtera. Mari kita membuka kamera dan membentuk huruf M sebagai simbol Musafir berdoa. 1, 2, 3. Baik, dan terakhir kita membentuk sebagai syukur kita kepada 1, 2, 3. Baik. Dan sahabat doa penginjilan Musafir, ketahuilah bahwa Tuhan akan berperang atas kita untuk memberikan kemenangan besar dan kita akan diam saja. Sampai berjumpa di Musafir Berdoa minggu depan. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati dan salam Musafir Berdoa. Menabur Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan. Lampu-lampu kemari. Ada orang kali. Sesama kita semua bergabung dengan orang binangun. Kasih Kristus mempersatukan kita semua jadi
teladan, buktikan Kali orang Bilangun itu. hikmatmu. Kasih firman-Nya yang begitu indah, Pak Penatua. Masyarakat agar hikmat membawa sejahtera. Selamat melaksanakan perjalanan Ibu Penatua kami. Tiba dengan selamat, sejahtera. Bye-bye di jalan. Terima kasih untuk kolom 19 doa-doanya. Jemaat demi musafir kleak, persekutuan beragam suku. Selamat Ibu Pendeta Wah. Semoga sehat. Indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, buktikan, baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pak Penatua Marli. Terima Terima kasih kasih. Pak Pendeta Feice, boleh bergabung. Terima kasih. Penatua Christian, Siap. tenor da palia. Apa? Kalau mau nyanyi di kor kita sulia tenor. Pokoknya ada kita bahas. Terima kasih Pak Penatua Christian. Jangan alasan. Banyak firman-Nya. Dan memberkati tolong semua. Bu Diaken Maria, Sopamena, terima Selamat kasih. Ibu Diaken Maria. Sama-sama, Ibu. Selamat bekerja. Ya, Di Ibu mana Bapak Kak mohon dia? maaf Semoga saya sukses, tidak bisa Ibu bergabung, Diaken. hanya bisa memantau dari jauh. Oh, Terima kasih Penatua Christian, Pak. Semuanya Bapak Ibu semuanya. Tuhan Terima berkati. kasih suamiku yang tercinta. Pak Penatua. siap. Udara, Itu dia. ketemu di udara. Pak Ketemu di Vincent, udara. Salah-salah kalau mau pakai RRI kan sekali di Ya. udara tetap di udara. Ini kan TPI. terima kasih Pak Marli. Iya. Penatua Christian, Siap, siap. Dari udara tetap di udara. Itu RRI itu. Iya, Penatua sekali di udara RRI tetap di udara. slogan tak lain kan begitu. Sekali di udara tetap di udara. Di udara. Ya, Jadi di udara terus, Dang. Penatua itu pilot. Bu Ana Wulur, terima kasih sudah bergabung. Ya, makasih.